warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Liananda dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Pariwisata Universitas Nasional. Di sini saya akan menjelajah destinasi Pulau Dewata, Bali. Sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu Pulau Bali. Bali adalah provinsi di Indonesia yang ibu kotanya bernama Denpasar. Bali juga merupakan salah satu pulau di Kepulauan Nusa Tenggara. Di awal kemerdekaan Indonesia, pulau ini termasuk dalam Provinsi Sunda Kecil yang beribu kota di Singaraja, yang kini terbagi menjadi 3, yaitu Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Secara geografis, Bali terletak di antara Pulau Jawa dan Pulau Lombok. Mayoritas penduduk Bali adalah pemeluk agama Hindu. Di dunia, Bali terkenal sebagai tujuan pariwisata dengan keunikan di berbagai hasil seni budayanya, khususnya bagi wisatawan Jepang dan Australia. Bali juga dikenal dengan julukan Pulau Dewata dan Pulau Seribu Pura. Bali adalah primadona pariwisata Indonesia yang sudah terkenal di seluruh dunia. Selain terkenal dengan keindahan alam, terutama pantainya, Bali juga terkenal dengan kesenian dan budayanya yang unik dan menarik. Industri pariwisata di Bali berpusat di Bali Selatan dan di beberapa daerah lainnya. Lokasi yang utama yaitu Kuta dan di beberapa daerah lainnya, seperti Legian dan Seminyak, di daerah timur kota seperti Sanur, di pusat kota seperti Ubud, dan di daerah selatan seperti Jimbaran, Nusa Dua, dan Pecatu. Jika kita ingin berlibur ke Bali, kita bisa membawa dana sekitar 2,5 juta dan diatur sedemikian rupa agar cukup saat di Bali nanti. Dengan biaya 2,5 juta, kita bisa menikmati Bali selama 4 hari 3 malam. Banyak sekali objek wisata di Bali yang bisa dieksplorasi, mulai dari yang berbayar hingga gratis pun tersedia. Objek wisata yang bisa kita kunjungi yang pertama yaitu Pantai Kuta. Pantai Kuta adalah objek wisata di Bali yang paling terkenal dan paling banyak dikunjungi oleh wisatawan. Selain lokasinya yang strategis, Pantai Kuta juga menawarkan keindahan pantai dan sunsetnya yang indah. Biayanya pun murah dan cocok bagi wisatawan yang ingin berselancar. Yang kedua yaitu Pura Uluwatu. Pura Uluwatu adalah objek wisata di Bali yang berada di atas tebing yang menjorok ke laut. Di Pura Uluwatu, wisatawan bisa berjumpa dengan sejumlah kera yang dipercaya berfungsi menjaga kesucian pura. Untuk memasuki area Pura Uluwatu, wisatawan harus menggunakan sarung dan selendang sebagai simbol hormat kepada kesucian Pura Uluwatu. Yang ketiga yaitu Tari Kecak Uluwatu. Tari Kecak adalah tari khas Bali yang paling terkenal dan paling menarik untuk dilihat. Tari Kecak Uluwatu mempertunjukkan tari khas Bali dengan latar belakang pemandangan pantai dan matahari tenggelam. Tari Kecak Uluwatu sangat populer dan ramai. Apabila ingin menonton Tari Kecak Uluwatu, disarankan untuk memesan tiket dari jauh-jauh hari. Garuda Wisnu Kencana atau yang biasa disebut GWK adalah sebuah taman wisata budaya yang berlokasi di Bali Selatan. Garuda Wisnu Kencana adalah sebuah patung yang sangat besar hasil karya dari Inyoman Warta. Selain patung, wisatawan bisa melihat keindahan Gunung Kapur yang dipotong menjadi balok kapur. Balok ini nantinya akan dipenuhi dengan pahatan. Selain itu, di kawasan Garuda Wisnu Kencana juga terdapat teater seni. Wisatawan bisa menikmati berbagai jenis tari dan kesenian Bali di teater setiap harinya. Yang kelima yaitu Tanjung Benoa. Tanjung Benoa yang berbatasan dengan Nusa Dua Bali adalah pusat kegiatan olahraga dan permainan air di Bali. Banyak sekali jenis permainan air yang bisa dimainkan di Tanjung Benoa, yaitu banana boat, jet ski, snorkeling, scuba diving, dan masih banyak lagi. Selain itu, wisatawan bisa melihat penyu raksasa di Pulau Penyu dengan menaiki perahu di Tanjung Benoa. Yang terakhir yaitu Jogger. Jogger adalah toko oleh-oleh khas Bali yang menjual berbagai macam barang. Harga barang yang dijual di Jogger terbilang cukup murah. Jogger terbagi menjadi 2 bagian. Bagian pertama terletak di depan yang memajang kerajinan ukiran khas Bali. Dan ada barang lainnya seperti sendal, tas, gantungan kunci, dan lainnya. Bagian kedua yaitu memajang berbagai barang berbau fashion seperti kaos, celana, jaket, dan masih banyak lagi. Transportasi untuk bepergian ke Pulau Bali. Jika ingin menaiki transportasi laut, Pulau Bali terhubung dengan Pulau Jawa dengan layanan kapal feri yang menghubungkan pelabuhan Gilimanuk di Kabupaten Jemberana dengan pelabuhan Ketapang di Kabupaten Banyuwangi yang jarak tempuhnya sekitar 30 menit sampai 45 menit.
Yang kedua, jika ingin menaiki transportasi udara dilayani oleh Bandara Internasional Ngurah Rai dengan destinasi ke sejumlah kota besar di Indonesia maupun negara lain. Yang terakhir, jika ingin menaiki transportasi darat antar pulau, di Bali ada Terminal Ubung Denpasar dan Terminal Mengwi yang menghubungkan Pulau Bali dengan Pulau Jawa dan Pulau Lombok. Saat mengunjungi atau berlibur ke Bali, kita bisa merasakan pemandangan alamnya yang indah, kebudayaannya yang unik dan menarik, dan udaranya yang masih sejuk. Di Bali kita bukan hanya sekedar untuk berlibur, tetapi kita bisa mempelajari kesenian dan kebudayaan khas Bali. Selain itu, kita bisa mendapatkan ilmu serta pengetahuan tentang Pulau Bali, dan mendapatkan rasa kenyamanan, ketentraman, dan dapat melepaskan rasa penat dari aktivitas yang dijalani sehari-hari. Daya tarik dan alasan Bali menjadi tempat wisata favorit bagi wisatawan. Yang pertama yaitu pantai. Keindahan pantai di Bali memiliki daya tarik tersendiri bagi wisatawan dan sudah terkenal di berbagai penjuru dunia. Sebagian besar wisatawan yang berwisata di Bali adalah untuk mengunjungi pantainya yang indah dan menyimpan berjuta pesona. Yang kedua yaitu budaya. Kebudayaan di Bali yang beragam dan memiliki keunikan tersendiri menjadi daya tarik bagi wisatawan untuk berlibur ke Bali. Selain itu, wisatawan bisa mempelajari kebudayaan yang ada di Bali. Meskipun demikian, budaya dan adat istiadat Bali tidak luntur oleh arus wisatawan yang modern. Yang ketiga adalah bangunan. Di Bali, yang menjadi daya tarik selanjutnya bagi wisatawan adalah bangunan. Hampir seluruh rumah dan bangunan di Bali memiliki ciri khas Bali. Bila mengunjungi Bali, bisa dilihat di depan setiap rumah pasti memiliki gapura dengan ukiran khas Bali. Bali juga memiliki banyak pura yang sampai sekarang masih digunakan untuk upacara keagamaan umat Hindu. Yang keempat yaitu upacara keagamaan. Masyarakat Bali masih memegang teguh upacara keagamaannya, dan ini yang menjadi daya tarik lain Pulau Dewata. Upacara keagamaannya seperti Kuningan dan Galungan, yang merupakan contoh budaya yang masih lestari sampai saat ini, dan masih menjadi daya tarik bagi wisatawan untuk melihat upacara keagamaan ini. Ada juga Hari Raya Nyepi, yaitu pada hari raya ini seluruh aktivitas perekonomian di Bali berhenti total. Yang terakhir yaitu keramah tamahan warga. Penduduk Bali terkenal sebagai warga yang ramah. Jika wisatawan mengalami kesulitan, pasti dengan senang hati warga Bali akan membantunya. Karena keramahan yang dimiliki oleh warga Bali membuat wisatawan nyaman untuk kembali lagi ke Bali. Memiliki objek wisata yang lengkap dengan pemandangannya yang indah membuat Bali menjadi tempat favorit bagi wisatawan. Karena wisatawan merasakan kelengkapan dan kemudahan dalam mengakses objek wisata yang ada di Bali. Itulah yang membuat Bali menjadi terkenal di mancanegara. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.